sama aku di berandanya Winnie. Di video kali ini aku mau sharing sama kalian apa aja yang aku bawa untuk staycation. Jadi aku berhasil untuk bisa staycation di musim liburan kali ini. Dengan posisi aku lagi hamil dan udah masuk trimester 2. Dan artinya aku udah punya surat legal untuk jalan-jalan. Meskipun aku mau staycation di tempat yang tadinya gak sesuai sama planning, jadi planning aku tuh tadinya aku mau staycation di hotel di luar kota yang punya fasilitas kids friendly. Jadi anak aku yang pertama bisa untuk main tapi tetap di hotel dan ibunya nggak capek-capek karena kita lagi bumil. Jadinya nggak usah bolak-balik ke tempat wisata hotel yang rame banget. Dan ternyata aku dapat tempat wisata yang nanti aku bakal spill dikit ya. Jadi tempat wisata yang menurut aku dia punya fasilitas buat anak-anak yang bikin anak-anak happy, nggak perlu kemana-mana, bisa staycation di hotel dengan fasilitas yang kids friendly banget. Hotelnya ini, jadi hotelnya ada di daerah Kabupaten Sukabumi. Dia punya fasilitas yang menurut aku worth it banget. Ada waterboomnya. Terus ada juga tempat binatang yang meskipun nggak lengkap selengkap kebun binatang, kita bisa masuk. Semacam penakaran burung dan binatang lainnya ada di sini. Udah gitu spot fotonya bagus. Dan yang pasti untuk kamu yang nggak bumil kayak aku, cuman pengen hotel yang alam-alam gitu, dia punya 2 pilihan. Jadi pilihannya ada yang rumah kayu, ini kayak hotel biasa fasilitasnya. Ada juga yang kayak fasilitas kalau kamu camping di alam. Jadi seru kan? Nah aku pilih sih yang aman-aman aja untuk aku dan keluarga ya, karena aku posisinya lagi hamil. Nah, apa yang mau aku sharing di video ini? Aku pengen banget sharing sama kalian semua, terutama yang lagi posisinya lagi hamil kayak aku dan udah bisa liburan atau staycation kemana aja. Apa aja sih yang mau aku bawa, dan insya Allah mungkin bermanfaat buat kalian semua juga, bisa ngasih inspirasi, atau justru nanti kalian komen di kolom komentar ngasih juga saran buat aku apa aja yang belum aku masukin ke list bawaan aku. Oke, jadi aku mau nginep 3 hari 2 malam. Jadi yang aku bawa, aku bakal liatin itu, yang aku share itu nggak semuanya. Kalau kayak pakaian ganti, alat-alat lainnya itu udah biasa, tapi yang aku share yang mungkin prepare-nya untuk ibu hamil. Oke, kita coba. Sorry ya berisik, banyak motor lewat. Jadi 2 koper ini yang aku bawa, 1 koper besar, 1 koper kecil. Jadi koper besar ini isinya pakaian-pakaian aku, suami sama anak. Dan koper kecil ini isinya selain dari kebutuhan kayak pakaian, kayak sabun-sabun, pokoknya body care, face care, semuanya ada di sini. Dan peratelan kayak cemilan-cemilan yang gak aku bisa bawa di luar. So kita lihat isi dalamnya ya, yang aku bongkar yang ini aja. Dan yang bisa aku share cuman yang ada di koper ini aja. Oke, kita mulai. Nah, ini dia beberapa yang aku pakein travel pouch ini, yang insya Allah semoga bermanfaat. Isinya yang bantu banget buat kita kalau kita mau pergi atau kita nginep. Ini baju juga bukan semua baju yang mau aku ganti, tapi beberapa baju yang wajib banget dibawa sama bumil atau busui. Ini buat wajah, ini isinya nanti aku bongkar ya satu-satu. Dan isi tas kecil itu juga menurut aku penting banget. Oke, kita mulai satu-satu ya. Kita mulai dari tas kecil aku dulu. Jadi aku akan selalu bawa tas kecil sih kemanapun aku pergi. Jadi aku bawa tas kecil ini. Dia kelihatannya kecil banget tapi isinya muat banyak loh. Jadi aku langsung bongkar isi tasnya ya. Jadi isinya muat banyak. Yang pertama dan utama, yang pasti aku bawa card holder. Jadi sekarang aku udah jarang banget bawa dompet. Jadi aku bawanya card holder aja. Tapi card holder ini menurut aku multifungsi. Jadi ada tempat uangnya juga, nggak kartu doang. Aku buka ya. Sorry. Karena dalamnya nggak rapi, belum aku rapiin uangnya. Ini isinya buat uang, kartu-kartu. Di sini juga bisa kamu taruh foto atau apapun lah ya, gambar-gambar. Jadi simple. Jadi kalau kamu bawa tas kecil, kamu tinggal bawa card holder kayak gini aja. Kalau yang mau samaan warnanya banyak, nanti aku cantumin di deskripsi box ya. Selain card holder, aku taruh ya yang udah. Meskipun kondisi corona sekarang mungkin nggak sehektik kondisi covid pada saat kemarin-kemarin, tapi tetap kita nggak boleh lupain jaga kesehatan kita, jaga kebersihan kita supaya kita terhindar dari penyakit sama virus ya. Aku selalu bawa ini hand sanitizer supaya pas kita mau megang apa-apa atau kita mau makan tapi tangan kita belum bersih, jauh dari tempat cuci tangan, kita bisa pakai ini. Terus aku selalu bawa
cermin kecil. Cermin kecil ini tuh kayak biasa banget, tapi aku pilihnya dia yang ngezoom, artinya yang cembung apa cekung ya, yang bikin wajah kita tuh bener-bener kelihatan gede banget. Ini cocok banget buat kita yang suka banget dandan di jalan atau touch up di jalan, jadi itu bantu banget. Jadi kecil-kecilnya sangat bermanfaat. Sebenarnya ini 2, satunya lagi ini dikasih teman aku sih, satunya lagi diambil, setengahnya aku ambil. Terus kalau kita mau touch up cepet, misalnya siang kita habis keringetan terus kita pengen touch up, sebelumnya kita harus bersihin wajah kita dulu dari minyak-minyaknya. Nih aku selalu bawa kertas minyak, apalagi kalau kita lagi bumil atau busui itu gerahnya cepet banget, apalagi ibu hamil kayak aku yang udah masuk trimester kedua, pasti kita tuh gerah banget. Jadi kalau posisinya kalau mau touch up, kita harus bersihin wajah kita dulu dari minyak-minyaknya supaya enggak numpuk bedak touch up-nya itu di wajah kita yang bikin wajah kita tersumbat dan jadinya jerawat. Oh iya, aku mau kasih tahu juga kondisi wajah aku tuh ini lagi cepat jerawatan banget, dan aku nanti akan liatin skincare yang aku pakai yang aman untuk bumil dan busui. Oke. Setelah kertas minyak, baru deh kita masuk ke touch up-an. Aku lagi pakai produknya N-Pure ya guys. Jadi pas aku baca-baca, N-Pure itu pregnant and busui friendly. Jadi tuh aman buat ibu hamil, aman juga buat ibu menyusui. Kandungannya pas aku baca juga aman. Jadi bener-bener sinkron ya antara labelnya sama kandungannya. Ini salah satu produknya. Sisanya nanti aku liatin di pouch yang lain. Jadi ini dia bedak tabur yang menurut aku aplikatornya tuh multifungsi banget. Kalau kamu lagi cepet-cepet pengen touch up, udah gitu kamu gak mau tebel-tebel, tinggal kamu puter. Ini aplikatornya kayak brush, kita jatuhin dulu gini supaya bedaknya turun ke brushnya, terus kita pakai deh. Sesimpel itu, kayak gitu. Dan dia itu ringan, sangat ringan, jadi cocok buat kulit yang cepat berjerawat kayak aku. Karena aku tuh sensitif ya, perjalanan jauh jerawat baru, kecapean, kurang tidur jerawat baru, bekasnya hitam susah hilang. Oke. Setelah itu kayak biasa aja sih, aku bawa lipstick. Aku suka nge-ombre lipstick, 2 lipstick yang yang nude sama pink, jadi aku selalu ombre. Habis gitu namanya bumil, kalau kita pusing kita harus, atau kita mual, kita harus bawa yang wangi-wangi kayak gini. Aku senang face care yang ini tuh karena dia citrus ya, wanginya seger gitu loh, jadi nggak terlalu bikin terlalu strong yang kayak minyak kayu putih dan lain sebagainya. Habis gitu aku selalu bawa sedikit permen, karena kalau nahan lapar bumil tuh nggak bisa lama-lama, jadi permen yang bisa aku kunyah-kunyah dan isinya padat, permen coklat gitu. Itu dia isi dari tas kecil aku masukin lagi dulu ya. Bayangin sebanyak itu muat di tas kecil ini, dan aku seneng banget. Jadi tas kecil ini bisa aku bawa-bawa pas berangkat dan pulang. Oke, ini yang pertama. Dan yang kedua, aku mulai dari ini ya, pouch keramat aku. Kalau kalian yang suka kuning, nanti aku simpen juga di deskripsi box untuk kalian yang mau punya pouch kecil yang bisa dibawa kemana-mana untuk make up kalian atau face care kalian. Ini tuh mungil banget tapi muat banyak. Apa aja yang aku bawa? Karena dari pertama aku hamil dan aku hormon gangguan hormon itu ke wajah ya, aku sempat worry banget. Aduh pakai apa nih gitu, aku takut juga kan. Aku sempat nggak pakai apa-apa itu di 1-2 bulan pertama, di trimester pertama aku nggak pakai sama sekali skincare, aku cuma pakai facial wash aja. Nah akhirnya aku cari info, aku nemu nih beberapa produk yang dia itu mengklaim dia itu aman untuk ibu hamil dan menyusui. Tapi aku nggak sembarang langsung beli kan, aku baca juga dulu kandungannya. Ternyata kandungannya aman, ringan, jadi aku berani beli. Yang pertama, untuk jerawat aku yang mulai besar-besar, kalau aku udah mulai keluar jerawat besar-besar yang ampuh banget itu, ini produk N-Pure juga. Jadi ini yang Cica Acne Spotnya, khusus untuk kita totolin aja di jerawat-jerawat yang besar, semalam langsung ngempes. Dan untuk siangnya, kalau kita mau pergi-pergi, kita kan harus pakai sunscreen ya, mau nggak mau wajah kita harus kita rawat meskipun kita lagi hamil. Dan aku nemuin juga di N-Pure-nya ada sunscreen-nya yang dia ringan, enak, nggak berbau yang aneh-aneh, nggak bikin kita mual, dan aku cocok gitu. Jadi 2 ini selalu aku bawa kemana-mana kalau nginep atau pergi jauh. Udah gitu,
aku juga nemu produk yang dia itu oil, semacam serum tapi dia lebih ke oil kandungannya. Jadi ini benar-benar aku yakin dia aman karena dia cantumin juga. Dia dari Everpure. Everpure ini aku pakai yang taman oil sama rose hip oil. Jadi kandungannya beda ya. Untuk yang satu ini untuk jerawatnya, ini yang satu lagi untuk ngilangin bekas jerawat dan lain-lain. Nah, jadi dua produk ini, oil ini wanginya emang agak, dia punya wangi khusus yang emang aku kurang suka sama wanginya, tapi karena ringan, enak, yang aku udah rasain, jadi aku pakai terus gitu ya untuk malam. Karena kalau siang nggak cocok, karena kulit aku cepet keringetan, jadinya oil ketemu oil nantinya malah jadi jerawat. Sisanya sih biasa aja, kayak bedak. Aku pakai bedak tabur yang ringan banget sedunia. Kayak Indonesia banyak banget orang yang sensitif pakai bedak ini. Aku pakai bedak Max yang tabur. Kemudian yang selalu bikin aku pede meskipun aku nggak dandan, nggak mandi, malumnya misalnya males atau gimana, aku selalu ini ya pakai blush on sedikit. Aku pakai ini Chiclet Emina sama brushnya yang multifungsi banget, kecil tapi bisa kita bawa kemana-mana. Karena mau gak mau di tempat wisata kita pengennya foto dong buat kenang-kenangan, tapi nggak boleh kucel juga. Dan yang paling penting di sini aku sempilin satu hal yang kita kan pakai kerudung ya, jadi mau nggak mau kita harus prepare untuk bawa satu tempat ini isinya jarum semua warna-warni. Dan itu jarumnya tuh ujungnya bagus. Kan biasanya kalau kita beli ujungnya karatan, ujungnya jelek, jadi jatuhnya nanti di kerudung kitanya rusak, terus benang-benang kitanya kusut. Jadi aku dapet satu tempat yang dia itu jual produknya premium, bagus, meskipun lebih mahal dari produk lain, tapi worth it banget. Ini nggak habis-habis, dan karena biasanya habis tuh bukan dimakan ya, tapi habis itu hilang, kita lupa taruh nyimpen di mana, habis pakai jarum pasti harus ada lagi. Isinya banyak banget. Nabnib produknya, nanti aku cantumin juga di deskripsi box. Jadi itu dia isi pouch face care aku yang cuman sedikit aja ya. Jadi karena aku nggak terlalu banyak pakai produk juga, karena lagi kulitnya lagi sensitif, hormon, udah gitu aku lagi hamil gitu ya. Jadi di pouch ini muat banyak. Terus aku mau pindah ke pouch yang ini. Ini yang menurut aku penting banget untuk kita ibu hamil. Kalau pergi kemanapun, jangan lupa vitaminnya dibawa ya. Jadi kita harus ingat bahwa kalau kita lagi hamil, kita tuh bawa orang gitu ya, bawa bayi kita. Jadi jangan mikirin diri sendiri. Jadi aku selalu ingat harus bawa vitamin kita. Selain vitamin kita, karena ini lagi kondisi COVID dan sebetulnya kita masih harus jaga juga lingkungan, jaga diri kita. Aku bawa masker, persediaan masker, strap maxnya juga karena kita pakai kerudung biar gampang dibuka pas lagi makan. Habis itu yang penting, selama COVID kemarin lagi suasana genting kita apa nggak bisa kemana-mana, aku selalu pakai di masker aku stiker Fresh Care Eucalyptus Patch ini. Dia sangat bermanfaat banget, wanginya enak, seger. Cara pakainya cuma kamu tempelin ke maskernya aja. Dan sayangnya banget, sekarang tuh udah susah banget. Pertama beli aku di awal COVID tahun lalu itu, aku beli di supermarket besar. Aku beli cuma 2 coba-coba. Pas aku abis pakai minggu selanjutnya aku beli lagi. Itu udah susah banget. Jadinya aku borong beli online aja, banyak di marketplace. Tapi nunggu nyampenya lama. Katanya sih PO. Jadi di mana-mana tuh PO. Sorry jatuh. Aku liatin ya isinya kayak gimana. Lucu deh isinya. Meskipun setelah ini banyak produk-produk lain dengan merek lain muncul yang mengklaim fungsinya sama, tapi pas aku beli dan cobain itu stiker mirip kayak ini, tapi wanginya tuh nggak tahan lama dan nggak seawet ini, nggak seenak ini wanginya. Jadi dia 2 lembar gitu, isinya banyak. Dikeluarin aja wanginya enak banget. Isinya ada 12. Harganya sekitar 12.000 juga, jadi satunya 1.000 mungkin ya. Gambarnya ada 2, ada tulisan Fresh Care, ada juga yang gambar koala. Tapi aku tinggal 1 lagi, saking aku suka banget wanginya. Ini tuh ditempel ya nanti di maskernya. Pas kita pakai masker tuh wanginya tahan lama, bisa seharian. Enak banget, aku suka banget. Bikin kita nafasnya seger gitu. Kita menghirup udara seger. Kan kita kalau pakai masker lama seharian
nafas yang kita keluarin pas lagi nggak enak itu nempel di masker, pas kita ngomong atau hirup lagi tuh kan agak nggak enak ya wanginya. Jadi itu bener-bener bermanfaat. Nah, kalian bisa cari deh di marketplace, banyak banget. Karena di supermarket itu udah susah. Sorry. Saking hektiknya ya. Oke, selain itu isinya ada juga tisu basah, tisu kering. Itu doang. Tapi karena itu kenapa aku satuin semua ini? Karena menurut aku dia barang-barang yang kelihatannya simpel tapi penting, kadang kita lupa bawa. Jadi nanti takutnya di tempat aku nginep harus di beberapa titik kita tetap pakai masker. Jadi kita prepare aja. Oke? Ini dia isi pouch aku yang paling kecil setelah si pouch kuning tadi. Lanjut. Nah, di pouch yang sedang ini isinya ada alat yang bikin aku tenang. Kalau aku nginep, aku pergi, aku jalan-jalan, aku tenang banget. Karena aku termasuk orang yang gak bisa pakai kerudung kalau kerudungnya ada bekas lipetannya atau kusut. Jadi aku nemuin produk yang kecil tapi manfaatnya banyak. Ini dia setrika portable. Ini tutupannya. Jadi bentukannya gini, lucu ya, kecil. Ini dia setrika portable. Jadi setrika portable ini nanti kita tinggal isi air aja. Dan pas aku coba kemarin, gak pakai air pun dia bisa. Cuman emang panasnya agak lama. Jadi kayak gini. Nanti keluar airnya dari bintik-bintik ini. Ini aplikatornya. Indikatornya, lampu indikator. Ini kabelnya. Dan pas aku coba, ini lumayan membantu banget. Sangat-sangat membantu. Jadi kalau kita mau masukin baju ke koper kan kadang kita pengennya asas kebermanfaatan yang tinggi. Jadi si koper isinya harus muat banyak. Bajunya kita buntel-buntel. Kita lipat-lipat sekecil mungkin. Alhasil pas kita mau pakai kan jadi kusut. Nah, kalau kita punya alat ini kan lumayan ya. Karena sebelum-sebelumnya jujur aku tuh selalu bawa setrika ukuran normal gitu. Dipikir-pikir kan dia makan tempat banyak banget. Dan pernah satu ketika itu setrikanya sampai ketinggalan di hotel. Jadi kan sayang gitu. Kalau ini kan kecil, gampang dibawa kemana-mana, enak juga. Apalagi yang ada di sini, isinya sih kayak ini aja ya. Ini shower cap, takutnya di sana nggak ada. Terus ini ada untuk baju-baju kotor. Jadi ini khusus untuk yang gitu-gitu aja. Karena muatnya cuma segitu ya. Jadi setrika ini kita masukin lagi ke sini. Oke. Selanjutnya, untuk yang mau samaan ada di deskripsi box ya. Selanjutnya, pouch yang paling besar. Ini agak berat. Isinya lumayan banyak. Yang pertama, aku bawa tas tambahan. Takutnya pulang kita beli oleh-oleh atau beli apapun, kita mau meminimalisir plastik. Jadi kita bawa ini. Baju tambahan. Karena di sana kita mau liburan tapi nggak mau kehilangan momen. Kebetulan anakku juga suka foto, aku bawain dia, kamera kecil meskipun dia belum mahir pakainya, tapi setidaknya bisa potret sana sini, kamera mini. Habis gitu, sebagai bumil, kita perlu banget kipas mini kemana-mana, ya nggak sih? Selalu gerah bawaannya. Sekarang aja aku lagi bikin video ini gerahnya minta ampun. Jadi selalu aku sempetin bawa kipas, gitu ya. Jadi kipas ini harus selalu ada dimanapun aku pergi. Abis gitu, casan-casan semua masuk sini biar satu tempat. Dan satu lagi karena aku pengen liburan, tapi di sela-sela liburan pas lagi santai aku bikin produk. Jadi aku mau bikin video pembahasan soal juga. Jadi aku bawa tab. Jadi aku bawa tab ini buat bikin pembahasan soal juga. Jadi ya seenggaknya aku nggak mager-mager amat ya. Karena jujur selama aku jadi bumil sekarang aku mageran banget. Aku males untuk kayak abis makan aku langsung rebahan, padahal kan nggak boleh ya, jangan diikutin ya bumil yang lain. Abis gitu kalau misalnya abis mandi aku pengennya males-malesan dulu gitu kan, padahal harusnya langsung ganti pakai baju dan lain sebagainya. Pokoknya magernya banyak deh di hamil aku yang kedua ini. Selanjutnya di pouch yang transparan ini kelihatannya kan simpel ya, cuma 3 baju, tapi ini emang isinya cuma daster aja, nggak aku liatin baju-baju ganti aku karena buat apa ya, sama aja. Nah, kenapa aku pengen liatin daster-daster ini? Karena jujur selama hamil agak susah nyari daster yang jahitannya rapi, ukurannya pas, gak terlalu kebesaran atau kekecilan, tapi bisa untuk busui setelah kita hamil gitu ya. Dan aku dapet, nanti aku masukin di deskripsi di deskripsi box. Ini salah satunya. Ini daster favorit aku. Di 2 pinggangnya ada tali. Jadi kalau kamu nggak mau terlalu kebesaran, tinggal dipitain aja. Full kancing.
Terus ini nutupin sepaha ya, selutut, setengah lutut, jadi panjangnya pas, aku suka banget. Oke, kalau yang samaan boleh banget, karena aku seneng banget kalau aku bermanfaat. Oke, selanjutnya masuk ke peralatan atau kebutuhan kita mandi di sana. Meskipun kita tahu kalau kita nginep di hotel bintang 4, 5 dan seterusnya yang bintangnya udah tinggi dan kualitasnya bagus, pasti disediakan alat mandi. Tapi kadang aku tuh kurang suka ya jujur sama sikat gigi yang ada di hotel-hotel. Menurutku sikatnya tuh keras dan gigi aku tuh kan cepet gusi berdarah. Jadinya aku sengaja selalu prepare untuk bawa sikat gigi anak, karena anakku juga harus sikat gigi yang kecil dan lembut, dan aku juga pakai sikat gigi pilihan aku gitu. Karena jujur ya, gosok gigi tuh penting banget, apalagi kita ada di tempat orang, rasanya tuh di gigi tuh kayak aduh ada fleknya gitu, nggak enak. Dan kalau jujur kalau pakai sikat gigi dari hotel urgent aja sih ya, kalau nggak kebawa sikat gigi asli mending aku beli dulu deh, karena aku cepet gusi berdarah kalau pakai sikat gigi yang terlalu keras. Dan yang paling penting, meskipun ada sabun, sampo, tetap kita harus bawa peralatan kalau kita apalagi kulitnya sensitif. Nah, selama hamil ini, aku kalau nginep-nginep, mau nginep di mertua, nginep di orang tua, atau kita pergi agak jauh seharian, aku tuh selalu bawa. Ini dia kesayangan aku. Aku lagi pakai yang pomegranate, si ini nih, body scrub sama shower scrubnya. Ini kesukaan aku banget. Aku suka banget sama perpaduan mereka, karena kalau lagi capek banget, terus pengen agak lama di kamar mandi, bersihin badan, ini tuh udah paling top. Body scrubnya tuh udah paling top. Kenapa? Karena enak aja gitu, wanginya pas banget buat aku. Shower scrubnya juga, jujur aku mau cerita dulu nih ya tentang shower scrub. Awal-awal aku kan dulu tuh sebelum aku kenal Scarlett itu, aku senang banget pakai sabun yang mesti busanya banyak, edik banget sama yang busanya banyak. Tapi setelah aku coba ini shower scrubnya Scarlett itu, dia tuh busanya nggak banyak, tapi dia itu bikin tenang banget wanginya. Sama pas diaplikasiin ke kulit, nggak ada sisa lengket-lengket, nggak ada sisa-sisa yang bikin nggak enak ke badan, dan wanginya itu enak meskipun busanya sedikit, karena ada scrubnya juga di sini sedikit. Jadi ini tuh perpaduan yang enak banget, selalu aku bawa kemana-mana. Oke. Nah, yang bikin aku galau, jadi di pouch ini tuh nggak muat semuanya. Aku tuh bingung. Di sini kan ada deodoran, ada parfum juga. Nah, aku selalu bawa lotion karena aku pengen ya kulit aku terlindungi dari sinar matahari dong kalau kita pergi keluar atau ke tempat bermain yang ada di dekat hotel. Karena aku juga bawa anak aku, jadi aku benar-benar harus lindungin kulit. Cuma aku galau, aku harus bawa body lotion yang mana? Karena jujur aku tuh koleksi hampir semua wanginya, masih ada 2 lagi tapi udah habis. Jadi aku punya 5 varian dan ini yang masih sisa. Aku bingung harus bawa yang mana, karena aku tuh tipe orang yang bukan pakai satu melulu, tapi aku pakainya sesuai mood aku. Kalau aku lagi pengen yang nggak terlalu kecium, tapi pengen kandungan dari ini body lotionnya Scarlett, aku selalu pakai yang Jolly, wanginya tuh kalem banget. Habis gitu, kalau misalnya pengen lebih cheerful, aku yang pakai yang Freshy. Ini yang Freshy tuh udah paling ringan, isinya tinggal dikit lagi. Ini kayak penuh karena susah turun, sisanya padahal dikit lagi, cuma tinggal segini lagi. Ini yang paling sering aku pakai karena wanginya tuh menurut aku ya sesuai namanya, Freshy, cheerful banget, cocok buat aku. Dan yang baru aku beli, yang baru aku dapat, ini yang romansa, wanginya enak banget. Ini juga lembut wanginya, mirip-mirip sama Freshy tapi nggak terlalu cheerful, jadi kalem-kalem gitu. Aku galau sih pakai yang mana. Aku mau liatin ya sama kalian. Aku akan coba yang baru ini karena aku belum lama pakai ini. Aku keluarin ya. Jadi Scarlett tuh ciri khasnya tuh enak banget deh. Aku coba jam aku dulu. Kalau diaplikasikan tuh enak banget. Wah, wanginya udah langsung kecium. Wanginya enak banget. Ini bener-bener wanginya enak banget. Nah kan, tuh kalau kau bandingin lebih fresh kelihatan. Wanginya enak banget. Wanginya enak banget. Aku jadi kayaknya berat bawa yang ini kali ya. Aku bawa yang romansa, tapi aku pengen coba juga
Freshly ya, karena udah berapa hari ya, 2 hari nggak keluar rumah aku nggak pakai. Kita coba si Freshly, kalian harus lihat. Kalau dari tekstur sama ya, hampir sama semua. Freshly ini sama, dia cheerful banget. Meskipun cheerful tapi ada femininnya gitu. Kalian coba di kulit yang ini. Nah kan kelihatan dia langsung kayak mengcover gitu loh. Kalau kita mau panas-panasan juga udah aman. Nah, apalagi mantai ya, cheerful banget. Beda ini kalem, udah mulai berkurang tingkatan wanginya. Kalau ini makin dioles makin nyengat gitu ya. Ini si Freshly. Kalau untuk yang Jolie ini aku pakainya nggak terlalu sering, jadi dia masih awet, aku keluarinnya dikit aja. Wanginya kalem dan teksturnya agak beda dari yang 2 ini. Jujur tekstur Jolie itu nggak terlalu cepat ngeblend dibandingin Freshly sama Romansa. Jadi dia itu teksturnya agak beda sendiri, tapi wanginya kalem sama kayak Romansa. Tapi fix kayaknya aku bawa si Romansa ini kali ya, karena ini wanginya bisa dipakai siang, pagi, malam gitu ya. Jadi fix aku mau bawa dia untuk body lotionnya. Untuk mandi aku lagi favorit banget bawa si pomegranate ini. Aku suka banget. Jadi 3 ini akan aku bawa ke tempat staycation aku. Jadi meskipun aku lagi hamil, rasanya tuh badan segar, badan sehat, juga terlindungi dari efek sinar matahari yang jelek buat kulit kita. Jadi menurut aku 3 produk ini cocok banget untuk kita yang mau pergi-pergi atau kita pakai keseharian, apalagi kita dalam kondisi nggak mandi atau apa, ini bisa mengcover kita banget. Dan kalau kamu mandi, pengen lama-lama di kamar mandi, ini tuh cocok banget. Jadi kita nggak perlu pergi ke tempat spa atau apa. Oke semuanya, jadi di pouch ini selain 3 produk ini yang akan aku bawa dengan banyak kandungan, jadi kandungannya aman banget ya. Ini nggak ada kandungan yang bener-bener bikin ibu hamil tuh takut dan efek negatif. Apalagi si scrubnya ini, scrubnya tuh gampang banget dipakainya. Udah gitu wanginya enak, awet banget. Jadi ini dia isinya 250 ml, tapi aku pakai seminggu bisa 2 kali dan nggak habis-habis sebanyak itu. Karena dia isinya tuh bener-bener padat. Jadi bisa aku oles sedikit aja, sekali oles aja tuh udah tercover si kulit kaki kita, badan kita. Ini tuh awet banget. Selain 3 produk ini, di pouch ini aku bawa parfum. Aku lagi gak senang parfum yang nyengat-nyengat, jadi sama kayak pilihan aku yang jatuh di Romansa. Aku juga parfumnya nggak yang terlalu ini, dan terakhir deodoran. Jadi sesimpel itu ya aku bawanya. Karena 3 produk ini sudah mengcover semuanya. Gitu, wangi, seger, dan sehat. Oke, selanjutnya yang perlu kalian preparein, terutama untuk kalian yang hamil kayak aku dan udah masuk dari semester kedua, cemilan tuh udah wajib banget. Jujur aku tuh selama di posisi hamil yang kedua sekarang ini, bawaannya lapar terus. Itu bisa 3 jam sekali tuh harus ngemil sebelum makan siang. Dari sarapan ke makan siang tuh aku harus ngemil bisa 1-2 kali. Dan yang mungkin jadi problem gak cuma buat aku aja, buat ibu-ibu juga, ibu-ibu yang lagi hamil lainnya, mual itu kan apalagi di semester pertama itu mual tuh udah pasti banget. Mual itu bikin kita jadinya jatuhnya nggak bisa minum susu ibu hamil terutama. Dan kebetulan aku juga sama ngerasain itu di trimester pertama dan kedua ini. Apalagi susu ibu hamil kan hampir semua itu yang diseduh, nyeduhnya males, yang kedua nyiumnya agak enak gitu ya, karena kandungan-kandungan tertentunya. Aku pernah konsul juga sama dokter kandungan. Jadi kita bisa siasatinnya, kita minum susu apapun itu dengan pikiran atau dengan niat bahwa dengan minum susu apapun itu, kandungan yang baik ada di susu itu bisa dinikmati sama anak kita juga yang ada dalam kandungan. Jadi setidaknya kita minum susu meskipun bukan susu ibu hamil. Jadi sempetinlah 1 hari itu kamu minum susu, baik susu apapun. Dan aku merekomendasiin satu susu yang menurut aku rasanya enak banget. Rasanya kayak bukan minum susu. Jadi ini susu
susu. Dia Drink Tango Creamio. Ini enak banget. Jadi dia ada banananya, banana pudding. Jujur aku pernah minum produk susu rasa pisang, tapi aku enak banget gak suka. Tapi kalau ini enak banget, karena mungkin pikiran aku sebelum beli pun pas aku coba, aku ingatnya wafernya. Wafer Tango tuh kan terkenal banget dan rasanya emang enak gitu ya. Dan pas aku coba ini enak banget. Jadi aku udah minum ini selama 3-4 hari. Sebelumnya aku minum Ultra Mimi ya, yang plain sama yang rasa strawberry. Karena jujur aku lagi nggak bisa minum susu hamil, jadinya aku beralih ke susu anak-anak. Kalau ini kan susu untuk dewasa dan anak-anak. Jadi kayak gitu, kita berpikir bahwa kalau lagi hamil, mau nggak mau kita coba minuman yang lain yang khasiatnya sama dengan susu. Yang artinya bayi kita di dalam perut juga merasakan khasiat yang baik yang ada dalam susu tersebut. Next, selanjutnya sih mudah-mudahan susu ibu hamil juga udah bisa aku minum lagi di bulan-bulan sekarang, karena mual aku udah mulai hilang. Jadi aku tuh nggak bisa nggak bisa muntah. Mualnya tuh cuma sekedar mual aja tapi nggak keluar apa-apa. Dan di 2 minggu kemarin aku muntah perdana sekali-kalinya yang benar-benar muntah keluar semua gitu. Dan alhamdulillah susu ini nggak bikin aku mual. Jadi cemilan susu itu udah harus wajib dibawa ya, supaya kita nggak kelaparan. Nah itu dia, ini dia video sharing aku untuk kalian semua yang lagi atau mau staycation, terutama ibu-ibu hamil. Mudah-mudahan yang aku sharing ini bermanfaat buat kalian. Untuk kalian yang punya tips dan trik atau saran buat aku, boleh juga komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Oke semuanya, terima kasih sudah nonton video sharing aku tentang bumil yang mau staycation dengan peralatan yang mau dibawanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.